kalau lihat judul. Jadi kita punya alat itu kita uji dengan dengan real object ya. Kan kita nguji alat itu dengan real object, kemudian kita bandingkan dengan gold standard. Jadi pengujian alat ukur, real object dengan real object. pengujian alat ukur kita, kamu tuh kita sebut apa? EKG, terus apa lagi? PPG, PPG ya. terus apa lagi? SpO2 SpO2 berbasis Arduino. Jadi pengujian alat ukur ini berbasis Arduino. saturasi itu biasanya dalam persen, tapi kalau yang kita pakai itu kita nggak bisa dalam persen. Jadi berapa kali bernapas dalam 1 menit? Bukan, tunggu. Pengujian, jangan kemana-mana larinya. Ikutin apa yang temponya, ceritanya ini. Pengujian alat ukur EKG, PPG, dan SpO2 berbasis Arduino. Dibandingkan dengan gold standard untuk peningkatan akurasi. Berbasis Arduino dibandingkan dengan gold standard untuk meningkatkan akurasi. Untuk peningkatan akurasi alat. Nanti di ini aja sendiri, diubah-ubah. Jadi intinya basis alat yang kita buat itu kan alat murah ya. Jadi tingkat pengukurannya mungkin nggak begitu bagus. Nah, tetapi kalau kita buat pengukuran uji lah ya, kemudian ada satu metode error koreksi sebetulnya. Tadi bisa sebut nggak tadi apa judulnya? Sensor Kok sensor? Bukan. Sensor EKG. Enggak. Pengujian. Oh, yang tadi itu ya. Pengujian alat ukur EKG, PPG, SpO2 berbasis Arduino dibandingkan dengan gold standard untuk meningkatkan akurasi. Ya udah cukup gitu. Cukup ya Pak ya. Dari situ ntar keluar error koreksi, error correction function, fungsi koreksi. Dari hasil itu nanti keluar fungsi koreksi yang akan dibenamkan di dalam, ini bukan judul ya, yang akan dibenamkan di dalam Arduino untuk meningkatkan akurasinya. Jadi ceritanya bahwa kalau kita gunakan akurasi tambahan yang kita benamkan di dalam Arduino itu, maka pengukuran itu akan akurat gitu. Ceritanya gitu. Jadi walaupun kita pakai alat yang sederhana akan akurat. Nah, dalam pengujian itu digunakan sampel minimum kan 30 dengan 4 pengujian kan. Pengujian EKG, pengujian PPG, pengujian SpO2, dan pengujian blood pressure. 35 orang Pak. 35 orang. Ya, usia 25 sampai 65 tahun, yang terbagi 3 kelompok. Nah, dari situ kita bisa dapatkan hasil banyak ya, hasil keseluruhan. Hasil keseluruhan itu akan kita dapatkan nilai rata-rata dan nilai standar deviasi. Itu keluar tuh. Dari hasil itu kita akan keluar nilai rata-rata, nilai standar deviasi. Banyak tuh hasilnya tuh.
kalau kamu bikin seperti itu. Dari mulai nilai total semuanya, nilai per kelompok usia, bisa keluar tuh. Bisa keluar. Tapi ini cewek cowok bebas ya Pak ya? Bebas. Bisa juga dikeluarin nanti. Bisa juga ya? Bisa dikeluarin cewek berapa, Cewek cowok berapa. berapa. Itu aja yang ini. Dan dikeluarin itu dari masing-masing itu dia akan punya standar deviasi sama itu kan. Saya sih udah dapat ya Pak. Dari masing-masing akan keluar standar deviasi dan nilai rata-rata. Kemudian selisih keduanya, kalau kita selisihkan, misalnya kita dapat harga nilai Standar deviasi. nilai dari blood pressure yang alat kamu misalnya 120. Kemudian dengan alat yang gold standard dapat 115 misalnya. Berarti dia ada delta minus 5 kan. Nah, delta ini kita bisa bikin standar deviasi lagi, kita bisa bikin rata-rata lagi. Caranya? Ya deltanya. Kan minus tuh Pak. Kita kan patokannya sama yang gold standard itu kan. Kalau dia di Ya kan itu atas- selisih antara gold standard dengan itu. Oh iya selisih. Tapi kan minus itu Pak. Nggak masalah. Nggak Kenapa? apa-apa ya? Kan ini kan nilai ini kan begini, nanti dia gini kan. Di sini yang 0, di sini minus, di sini plus. Iya. Iya. Kan bisa. Nah, dari situ kan kita bisa lihat plus minus itu artinya dia lebih besar atau lebih kecil sebetulnya kan. Kita bisa bikin harga nilai mutlak, harga mutlak. Kita bisa bikin nilai mutlak. Oh nilai ketetapan gitu ya Pak ya? Nilai mutlak. Nilai mutlak ya. Absolut ya Pak? Absolut. Kita bisa bikin absolut, kita bikin apa namanya? Plus minus. Terserah kita mau bikin gimana. Iya. Dari standar deviasi kan Pak ya? Iya, dari selisih. Selisih. Dari selisih antara alat kamu dengan alat itu. Nilai mutlak ini misalnya kan didapat semuanya itu selisihnya ada yang 5 plus 5, ada yang minus 7, ada yang plus 10. Iya. Itu nanti ditambah-tambahin, Iya. minus itu berarti berkurang gitu ya Pak ya? Iya. Jadi hasilnya itu yang nilai mutlak. Enggak, kalau nilai mutlak dimutlakin dulu baru dijumlahin. Oh dimutlakin dulu. Nah, kalau nilai mutlak kita mutlakin dulu baru dijumlahin. Tapi kalau nilai plus minus ya plus minus aja. Nggak masalah itu. Ya, ya. Bukan nilai maksimum kan Pak? Nilai yang paling tinggi. Nggak ada, kita nggak perlu nilai maksimum. Yang kita perlu itu nilai standar deviasi. Karena standar deviasi itu menentukan cembung cekungnya grafik kita. Apa gendut kurusnya grafik kita. Kalau grafik kita gendut berarti dia nggak bagus. Tapi kalau grafik kita kurus dia bagus. Kenapa itu Pak? Ya karena dia nggak jauh dari nilai rata-ratanya. Oh iya ya. Kalau dia nggak jauh dari nilai rata-ratanya berarti dia bagus. Cuman kalau dia jauh berarti memang dia nggak Itu bagus. kenapa pakai Arduino Pak? Karena Arduino itu baru ya 2005 ya. Enggak, karena Arduino itu gampang makainya. Oh easy dan mudah. Kamu kan juga mudah kan bikinnya? Mudah. Ya karena Saya gampang. baca itu Arduino katanya baru-baru ini ya, baru-baru lagi nge-booming ya, orang Italia yang buat ya. Nih, udah dari tahun berapa? Udah lama. 2005. Oh. 2005. Kalau boleh tahu itu Pak, kalau Arduino itu bisa dipakai di bidang kayak ada di Singapura tuh kan ada yang kayak jembatan bukan. Kayak Arduino bisa tuh Pak. Risiko kalau pakai Arduino. Kayak gitu kan, kalau kayak gitu kan dia presisi betul. Oh presisi ya Mas. Kalau kita presisi betul pakai yang presisi, ngapain pakai yang sederhana? Kalau kita pakai sederhana ya yang murah-murah aja. Iya. Jangan yang kayak gitu kita pakai, itu kan presisi tinggi. Jangan pakai yang alat sederhana. Oh, oke. Saya nangkap. Kita mikirnya gitu. Kita mesti pakai presisi tinggi, kalau enggak ntar kalau jadi apa-apa besar resikonya. Kalau resiko dia itu besar sekali, kita mesti pakai alat yang very high precision. Highest precision. Tapi kalau misalnya nanti presisinya jauh dari gold standard, itu nggak apa-apa Pak? Enggak, kita nggak usah mikir berapapun hasilnya itu hasil kamu. Oh, iya. Nggak perlu harus bagus. Oke Pak. Apapun hasilnya itu yang kamu keluarkan nanti di tesis. Jadi nggak usah mikir harus bagus atau jelek. Itu urusan lain. Urusan kamu adalah buat research.
dan nunjukkan research itu hasilnya seperti ini. Kalau misalnya jelek, ya kita mesti sebut bahwa dia memiliki standar deviasi yang cukup lebar. Artinya nilainya nggak bisa dipegang tuh. Kalau dia lebar standar deviasinya, berarti nilainya nggak begitu bisa di ini. Kadang-kadang dia kan begini. Kalau dia presisi betul-betul, maka nilai sesaat dari pengukuran menggunakan alat kamu dengan alat yang gold standard itu selalu dekat. Misalnya bedanya cuma 0,1 ya. Selalu segitu tuh. Kalau kita bedanya 0,1 semuanya, maka standar deviasinya mendekati 0. Iya. Jadi ya cuma begini. Iya, benar. Artinya dia memang betul-betul di titik itu. Sama ya. Geser-geser dikit. Itu artinya pengukuran dia selalu highest precision. Nah, kalau alatnya nggak begitu bagus, kurang bagus sedikit, maka dia akan kadang-kadang bedanya sedikit, kadang-kadang bedanya agak jauh. Kadang-kadang bedanya sedikit, kadang-kadang bedanya agak jauh. Ini udah saya rekam nih. Iya. Nanti aja dicatatnya. Agak jauh. Ntar kamu jadi nggak fokus. Iya. Kadang-kadang dia kadang-kadang dekat dengan nilai gold standard, kadang-kadang dia jauh dari nilai gold standard. Nah, itu sebab macam-macam, itu bisa kamu cari nanti sebabnya seperti apa. Apakah dia nggak bagus terhadap cuaca, pengukuran yang berbeda, atau apa. Karena pada saat kita ngukur misalnya, pengukurannya udah agak lama misalnya, udah lama sehingga alat itu jadi panas misalnya. Jadi nggak presisi dia. Nah, itu bisa juga sebabnya. Tapi kalau dia hasilnya itu bervariasi geser-geser, terus nggak begitu bagus, apalagi kalau hasilnya kadang-kadang dia jaraknya cuma 0,1, kadang-kadang jaraknya 0,8, kadang-kadang jaraknya 1,2, kadang-kadang jaraknya 0,3, begitu terus bedanya, maka dia tidak presisi. Maka dia standar deviasinya lebar. Kalau standar deviasinya lebar, kalau pengukurannya banyak, nanti kelihatan dia gemuk nilai datanya. Dia akan gini. Itu artinya dia punya masalah. Selalu berbedanya cukup lebar antara data yang gold standard dengan data real. Data yang nah, kalau kita ambil bahwa gold standard sebagai patokan, maka kita nyatakan data kita lah yang punya masalah. Alat kita lah yang punya. Kita mesti ambil dalam hal ini, kita mesti tetapkan bahwa yang jadi patokan adalah gold standard kan. Itu nanti disebut, di-declare di situ. Gold standard lah patokannya. Kalau gold standard yang sebagai patokan, maka kita ya pertama kita asumsikan dia paling presisi di gold standard. Kemudian kita lihat alat yang lainnya berubah-ubah terhadap nilai gold standard cukup jauh, cukup signifikan, maka bisa dikatakan bahwa alat kita yang punya masalah. Gitu ceritanya. Kalau misalnya dari harga murah terus mudah digunakan, kalau misalnya di pasaran emang kayak begitu banyak yang ngincer itu, Pak. Kalau kita berhasil itu, Iya. Karena kan belum ada gitu kan. Nanti persoalan yang muncul lagi adalah berapa lama kita bisa mengukur kita pakai berterusan. Nah, itu dia tuh. Karena kan Arduino itu kan kayak Bapak bilang kan tadi kan, kalau misalnya buat yang rumit-rumit gitu jangan pakai Arduino, katanya pakai yang sederhana. Tapi kalau misalnya ini berkali-kali kan tuh butuh. Bukan sederhana, kalau pengukurannya rumit kita mesti pakai yang presisi. Presisi ya. Mesti ya. pakai alat yang high resolution, high standard. Military device misalnya. Military device itu berbeda dengan device yang ordinary, yang biasa. Gitu. Ya, kalau misalnya dia nanti tahan gitu sampai 30 orang gitu, berarti bisa dikatakan Arduino ini presisi gitu, Pak. Kuat. Iya. Kan 30 orang tuh nggak sehari kan. Oh iya, nggak mungkin itu. Ketika kita Pak. Ketika kita ngukur dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore berterusan, itu yang kita jadikan bahan.
itu juga bisa jadi ini juga. Ketika kita berterusan ngukur A misalnya kan, kita misalnya ngukur eh, mm, seharinya berapa jam tuh, alatnya sama kan, kita bisa buat kajian juga di situ. Kita ngukur untuk pengukuran tertentu ya, pengukuran A misalnya dari jam 7 pagi sampai jam 8. 1 siang misalnya. Habis itu dari jam 2 sampai jam 5 misalnya. Itu kita bisa jadikan patokan. Cuman kita mesti catat pada saat pengukuran ini berapa standar deviasinya. Jadi pengukuran yang ini berapa dari pengukuran yang pertama berapa ini variasi deviasinya. Dari pengukuran yang kedua berapa variasi Ada deviasi. waktu maksimal gitu nggak Pak ya? Buat satu orang itu berapa lama gitu? Itu sih terserah kamu, nggak ada yang kita Tapi mesti. kalau grafik itu, grafiknya tiba-tiba, waktunya Enggak gitu ceritanya. Hmm, Pokoknya kamu coba aja dulu. iya. Kamu coba aja dulu, nanti bisa kelihatan. Bisa kelihatan ini ya. Kalau misalnya nanti ada Karena saya problem. pengalaman itu Pak, tesis itu kan saya kan juga pakai objek tuh bayi itu yang masih balita itu buat ngukur Iya. kendaraan itu. Saya tuh udah harus dibantuin sama teman saya anak FK juga. Nah, pada saat ngukur itu ada ibunya gitu kan, itu juga nggak kejar gitu loh Pak, kalau dalam satu hari itu harus segini gitu. Ya kan, tapi ada jam rentangnya. Ada jam rentangnya itu baru bisa di ini. Nah kemarin itu saya Rentangnya kan langsung, dari jam berapa sampai jam berapa udah. nah karena saya pakainya itu langsung satu hari itu 25 orang langsung saya periksa. Pas saya coba begitu hasilnya tuh nggak bagus Pak. Harus misalnya hari ini 5 orang, hari ini mana harus di tahap-tahap gitu Pak. Ya itu terserah kamu. Itu terserah. Itu kan cuman ininya apa? Standar prosedur untuk pengukuran yang ideal ya. Kalau terburu-buru dia hasilnya juga nggak bagus. Karena banyak yang jadi nggak bagus. Ya memang nggak usah Gangguan terburu-buru. itu Pak biasanya. Iya. Anaknya nangis gini-gini. Jadi susah diperiksa gitu. Iya. Itu sih terserah kamu, kan pengalaman kamu dalam hal itu. Kalau ini kan nggak ada anak kecil kan. Tapi nanti takutnya kalau misalnya dia nggak mau diperiksa gimana Pak? Aduh, Pasien. jangan lari-lari ke sana deh. Kalau misalnya nggak mau diperiksa kan tinggal cari aja Itu yang pasti lain. pengalaman. Nggak, tinggal cari yang lain aja lah. Dari yang lainnya. Kalau dia udah tanda tangan mau Info jadi konsen. objek, berarti Info dia mesti konsen. mau Nah. periksa kan. Inform konsen nggak ada. Heeh. Kalau dia nggak jadi mau batalin diri ya cari yang lain. Rasanya nggak terlalu susah deh yang kayak gitu-gitu. Susahnya cari orang penggantinya aja. Iya. Rasanya bukan satu Permasalahan ya. Kalau rumah sakit itu banyak. Jangan dibangun-bangun. Kalau saya ngambilnya di itu boleh Pak Dan? Di rumah sakit Tangerang, jadi saya nggak selalu ke sini jauh. Terserah kamu. Yang deket aja lebih enak. Terserah kamu, itu terserah kamu. Nah, Yang jelas usahakan data itu data yang real, jangan data asal-asal. Kalau datanya itu asal-asal, kamu buat ketahuan asal-asal, itu ya Pak ya. rusak nanti ini. Rusak ya. Apa namanya? Analisisnya rusak. Kalau Bapak itu waktu diperiksa jantung gitu dikasih tahu nggak nih irama begini tuh untuk apa begitu? Enggak ya. Malas dokternya. Entar sih Kalau dokternya mesti cerita kayak gitu, ntar dia bilang kalau 100 orang kalau 10 orang yang saya periksa semuanya saya mesti cerita. Capek gitu. Kalau saya mungkin saya cerita, tapi kalau mereka enggak gitu. Kalau di Malaysia cerita dia. di Malaysia ya. Ada dokter yang saya diperiksa sama dia, dokter dari India, yang pakai bahasa Inggris kalau ngobrol. Dia cerita, dia periksa tuh, dia tunjukin pakai itunya tuh, pakai apa, layar, dia tunjukin tuh, hasil analisisnya, semua dia ceritain. Jadi si pasien itu betul-betul enjoy sama dokter itu. Tapi nggak semua begitu. Kalau di Indonesia rasanya belum pernah ketemu banyak saya. pasien kali Pak ya. Enggak, bukan karena banyak pasien, karena memang kita nggak itu aja. Enggak, pasien dokternya banyak jadi Enggak. pasien dia banyak itu. Saya pasiennya dikit juga nggak begitu. Enggak gitu ya. Ini memang dokternya aja smart. Dia apa?
dia mau susah-susah gitu, Hmm. karena dia dibayar mahal, jadi dia mesti tunjukin apa namanya, Hmm. eh, kualitasnya. Apa sih namanya dokternya tuh? Spesialis jantung kan Pak ya? Spesialis jantung. Sama dengan spesialis jantung yang di Indonesia juga yang saya. Tapi di Indonesia saya nggak pernah saya dapat yang seperti itu. Di Malaysia aja saya dapat yang kayak gitu. Waktu di Malaysia aja saya, jadi inilah. Jadi saya puas waktu itu. Hmm. Udah hampir kok di ring saya. Waktu di Malaysia udah masuk ruang operasi. Udah dimasukin itu di sini. Di sini apa di sini ya? Di sini kalau nggak salah. Udah dimasukin itu, terus udah masuk. Udah di ini pakai Microsoft. X-ray yang bisa bergerak, Oh ya. dan gambarnya itu direkam, gambar bergeraknya direkam dan ditunjukin ke saya beberapa hari sesudah itu. Ditunjukin, diceritain, ini begini, ini gini, ini titik-titik yang jadi blockage yang mana aja, tunjukin sama dia. Saya nggak pernah ngalamin di sini. Iya. Never ending. I never got that things in Indonesia, just in Malaysia, and with an Indian doctor, specialist. Di sana namanya apa Pak? Nah, kalau di Malaysia jantung pembuluh namanya apa? Nggak tahu saya, Nggak tahu lupa ya. nggak begitu ini. Habis saya ngurus sendiri semua tuh. Saya ke rumah sakit sendiri, di rumah sakit sendirian, berhari-hari nggak ada orang yang nengokin. Anak istri jauh kan dari rumah saya, mereka sibuk. Udah sendirian aja saya nunggu. Saya ngeliatin orang yang emang satu ruangan sendiri sih, ngeliatin orang yang datang gitu. Ya pokoknya prinsipnya gini deh, kamu tuh kebiasaan sebenarnya, yang nggak susah dibikin susah. Kebiasaan ada bagus ya, tapi dalam kasus ini kan kita berpacu dengan waktu nih. Kalau kamu pakai Saya di juga situ, pengennya selesai cepet, nanti sidang enak gitu. nah kalau kamu muter-muter di situ nggak akan selesai. Itu aja persoalannya. Begitu masuk ke error function. Kalau kamu masuk ke error function, itu menunjukkan kamu tidak ngerti sama sekali sebelumnya. Ngapain masuk ke sana? Karena saya ngerti sama standar deviasi, error maksudnya juga nggak ngerti itu apa. Error berarti. Iya, buat apa? Apalagi bapak ngomong gitu, error correction function. Beda. Jadi pusing Kalau lagi. error correction tuh sederhana aja. Dari error function yang kamu iniin, dari standar deviasi. Gini, misalnya kita ngukur blood pressure. Kita dapat deviasinya nah nih. Jangan salah terima. Sini, ini nih. Sini deh Pak. Sini aja, nggak apa-apa sih. Kita buat tadami nih. Ada 5 pengukuran. Pengukuran pertama dari alat kita 110 per 90 dengan alat ini, alat kita. Ini alat gold standard 115 per 92. Pengukuran kedua dari orang yang berbeda
itu 125 per 83. Ini 127 per 85. Pengukuran ketiga 135 per 97. Ini 140 per 99. Pengukuran keempat 115 per 80. 112 per 77. Maka kita punya standar 110 dengan 115. Itu sekarang kita ngukurnya gini. GS dikurangi kita ya. Maka GS 115 dikurangi 110 jadi ininya 92 dikurang 92. jadi minus 3 kan? Iya nggak? Ini atas, ini bawah. Ini 2. Bawahnya 2. Ini 5. 2. Ini minus 3. minus 3. Dari sini kita bisa rata-rata. Dapat mu rata-rata 1 ya, rata-rata A. Mu A dapat mu B ya. Ya kan? Dapat mu A, mu B. Ini mu ini adalah mu dari selisih Ya, berarti minus ngurang gitu ya. Nah, pokoknya dari selisih ini rata-rata sebesar itu. Kita pakai rata-rata aja udah bisa sebetulnya. Terus kita bisa dapat juga standar deviasi A, standar deviasi B. Kita lihat dulu di sini standar deviasinya mana yang lebih besar. Standar deviasinya tuh sebesar apa dia? Bisa dilihat, kan ada persamaannya, kita bisa hitung tuh. Kalau dia mendekati 0 itu artinya dia mendekati nilai ini. Ini dipakainya pakai resting atau ya normal ya Pak ya. Patokannya normal. Misalnya kalau tekanan darah 120 per 80. Patokannya berarti kalau bawah itu 80, atas 120. Kenapa dia bisa pakai begitu? Karena kan untuk melihat kelainan apakah ada masalah atau enggak. Kalau kita nyarinya dengan menghitung begini, standar deviasinya kan hanya masalah penghitungan doang. Ya kan kita bisa bagi-bagi di sini. Kalau nilai yang dari berapa sampai berapa kita masukin gitu. Jadi ada beberapa pengukuran nanti, ada beberapa kajian rata-rata, kajian kesemuanya atau kajian per kelompok, itu aja. Makanya tadi saya bilang buat simple, jangan buat susah. Kalau ini semuanya ada 35 yang seperti ini. Buat simple. 35 itu nilai rata-rata semuanya kan kita bisa dapat. Nilai rata-rata per kelompok blood pressure kita juga bisa dapat. Nilai rata-rata per kelompok umur kita juga bisa dapat. Jadi banyak. Kalau kamu bikin itu banyak, nah itu terserah kamu. Bikin simple. Kalau standar deviasinya itu harus gimana Pak? Protokolnya Pak, metodenya. Nah, sekarang kita lihat dulu di ininya. Kalau kita mau bikin dia presisi, alat kita presisi, maka kita mesti tambahin
Kita kalau yang gampang itu adalah kita mesti tambahin nilai apa namanya, nilai ini. Jadi dalam alat kita itu nanti kita tambahin, ditambah mu a untuk yang ini, kita tambah Nama Mimaha. mu a untuk yang ini, ditambah mu b untuk yang bawah, yang atas, yang bawah, tambah mu b. Standar deviasi ini untuk lihat. Kalau dia lebar, berarti kita mesti tambahin. Kalau saran saya sih kita pakai ini aja dulu, Oh iya, rata memang. rata-rata aja dulu. Kalau dia standar deviasinya lebar, berarti dia pertama kita lihat bahwa alat itu nggak bagus, itu aja. Jadi yang kita pakai rata-rata aja. Tapi dari rata-rata gitu nanti dia tahu lebar, tahu cek apa namanya, ramping gitu ya Pak? Dari sini yang kita tahu rampingnya. Oh, Dari standar deviasi. dari standar deviasi. Oh iya Pak, nanti saya pelajarin lagi itu Pak, standar deviasi dan Simple aja kok ini, simple aja ya. nggak terlalu susah. Bapak ada kuliah jam berapa Pak? Nggak ada hari ini ternyata. Nggak ada hari. Besok baru kuliah.